Sekarang ini Abu Darda. Berarti ayahnya siapa? Darda. Darda laki-laki atau perempuan? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang laki-laki angkat tangan. Yang perempuan? Baik, ya, nggak usah ngarang ya. Baik, kita tuliskan. Baik. Darda itu perempuan. Baik. Darda itu perempuan. Sebelum saya bacakan hadisnya, saya ulas dulu biografi singkat tentang Abu Darda ini, sehingga dengan begitu belajar hadis kita bisa lebih baik gitu ya. Bisa kita ambil inspirasinya. Kita akan terbiasa begitu. Kalau ada hadis, kita tidak langsung bahas isinya, tapi lihat siapa orang ini yang bisa meriwayatkan ini. Ya. Abu Darda, nama aslinya Uwaimir. Uwaimir. Ya. Uwaimir. Uwaimir itu amir kecil gitu kan. Kalau ada uai biasanya menunjuk kepada sesuatu yang dinilai kecil ya. Abi, ayah, Ubay, ayah kecil gitu kan. Baik. Uwaimir. Bapaknya namanya Amir, gitu kan? Di bapaknya namanya Amir, ini Uwaimir. Uwaimir itu amir kecil. Ya, kayak misalnya ada Bob, gitu kan? Bob senior, Bob junior, gitu kan? Nah, ini juniornya, Amir junior. Ya. Jadi ada Amir, ada Uwaimir. Kalau Amir itu bapaknya, Uwaimir ya Amir junior, gitu kan? Amir kecil. Baik, nama aslinya Uwaimir, punya bapak namanya Amir, punya kakek namanya Malik, punya kakek buyut namanya Zaid, ya Zaid. Zaid punya kakek buyut lagi namanya Qais. Qais punya kakek buyut lagi nama Umayyah. Umayyah punya kakek buyut lagi namanya Amir. Amir punya kakek buyut lagi namanya Adi. Adi bin Ka'ab bin Ghalib Al-Khazraj. Ya. Siapa orang ini? Ini yang penting kita ketahui. Ternyata sahabat mulia ini asalnya non-muslim, Bu. Ya, non-muslim, pebisnis, pengusaha. Ya, pelan-pelan. Jadi asalnya pebisnis, pengusaha, pedagang, non-muslim. Ya, cukup sukses. Ketika datang Nabi SAW ke Madinah, kemudian berdakwah, ya, tidak langsung masuk Islam, ya, tertinggal dibanding sahabat yang lain. Yang paling menarik, saya sedikit agak cepat, setelah sekian lama berdakwah, melihat kelembutan Nabi, gitu kan? Kemudian melihat kesabaran Nabi dan kesesuaian antara perkataan dan sikap beliau, tertariklah kemudian Abu Darda ini untuk masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa berdakwah itu mesti sabar. Ya, termasuk ibu berdakwah kepada anaknya mesti sabar. Ya. Nabi Nuh itu nabi rasul dekat dengan Allah, berdakwah di kaumnya 950 tahun. Yang masuk Islam cuma 80 orang. Jadi setiap 12 tahun satu, setiap 12 tahun satu, gitu ya. Sampai 950 tahun. Ini ada nabi rasul dekat dengan Allah, surganya jelas gitu kan. Hisabnya juga sangat tidak ada, langsung aja ke surga kan. Bersabar dalam dakwah. Ya, termasuk pada keluarganya. Ibu bukan nabi, bukan rasul, gitu kan? Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Kenapa ngurus anak aja pada mengeluh semua, gitu kan? Gak usah mengeluh, gitu kan? Terima dengan sabar, pahala didapatkan di situ. Nah, teman-teman sekalian, saya teruskan dulu ya. Jadi, ketika beliau masuk Islam, nah ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik. Beliau amati, saya terlambat nih dibanding sahabat lain. Ini yang ingin selalu saya tampilkan dalam kehidupan para sahabat. Beliau simpulkan, saya terlambat masuk Islamnya dibandingkan dengan yang lain. Ya. Karena saya terlambat, berarti saya mesti menyusul sahabat-sahabat lain dalam amalan. Nah, manhaj ini, cara berpikir seperti ini, itu selalu melekat dalam diri sahabat satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada seseorang yang terlambat berbuat kebaikan, itu akan mengejar yang lainnya, setidaknya bisa mengimbangi amalan teman-teman yang lain. Ya. Tahan Bu ya, saya beri contoh misalnya. Uthman, ya, itu masuk Islam duluan, diajak Abu Bakar dibandingkan dengan Umar. Masya Allah. Saat Uthman masuk Islam, ya, sudah beramal banyak, Umar masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, perhatikan, dia langsung berkesimpulan, saya terlambat masuk, kalah oleh Uthman. Maka mulai hari ini amalan saya mesti berlipat dibandingkan amalan Uthman. Ketika Nabi mengatakan, ya anfiqu fisabilillah, cepat infak di jalan Allah, gitu kan? Uthman bertanya, ya Rasulullah, ini gayanya Uthman itu selalu begini. Ya Rasulullah, kurang berapa gitu. Ya kurang berapa? Kata Nabi sekian. Kata Uthman, ambil sepertiga harta saya. Dulu saat mengatakan itu asetnya masih 6 triliun. Ya, dikatakan ambil sepertiga, 2T langsung ambil.
Yang paling menarik, tiba-tiba datang Umar, menyebar berita, datang Umar, ya Rasulullah, apakah benar Umar ngasih sepertiganya? Bala, kata Umar, saya setengah dari harta saya. Saya setengah dari harta saya. Selalu begitu. Jadi ketika Uthman kerjakan ini, Umar 2 kali lipatnya. Bahkan ini, kompetisi ini dalam kebaikan terus berlanjut sampai wafatnya Nabi. Pernah diketahui bahwa Uthman itu dibalik kesibukan bisnisnya. Uthman itu pebisnis, Bu. Sukses luar biasa. Sampai sekarang asetnya masih ada di sebagian dekat Masjid Nabawi. Sekarang jadi lahan hotel ya. Dulu ada satu sumur punya orang Yahudi, dimonopoli gitu kan oleh orang-orang ini, termasuk daerah kebunnya. Maka dibeli oleh Uthman bin Affan, kemudian diwakafkan untuk kepentingan orang Islam. Sampai sekarang area ini berubah menjadi perhotelan, kan? Dan sebagian tempat yang baik. Aset dari situ, hasilnya itu selalu didistribusikan, disedekahkan atas nama Uthman bin Affan sampai hari ini. Ya, sahabat Nabi dekat dengan Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. Kan? Sahabat paling pemalu, sampai kata Nabi, malaikat aja ketemu Uthman itu bisa malu. Masya Allah gitu kan? Sampai sekarang sedekahnya masih ada jariahnya. Ibu bukan sahabat Nabi, bukan keponakan Nabi gitu kan? Tidak menikah dengan salah satu putri Nabi, gitu kan? Malaikat ketemu ibu belum tentu malu gitu kan? Baik. Ya, ini persoalan apa yang udah disiapkan untuk bekal pulang? Saya ulang, apa yang ibu siapkan untuk bekal pulang itu yang paling penting. Karena nanti ada orang-orang yang ketika wafat dia minta sama Allah, ya Allah berikan waktu sebentar, fa asaddaqa wa aqum minas salihin, supaya saya bisa berbuat baik lagi dan mengerjakan amal saleh. Nah, ibu sekalian, ketika tahu Uthman ini dibalik kesibukannya, malamnya masih bisa tahajud, Bu. Di sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, dibalik kesibukannya malam bisa tahajud. Bukan tahajud biasa, sampai khatam Quran. Sampai khatam Quran. Ya. Umar mendengar berita itu, Umar besoknya langsung menambah waktunya lagi, khatam Quran gak main-main, 4 kali dalam sehari. 2 kali malam, 2 kali siang. Ya. Ibu misal bisa lihat, ini bukan cerita karangan ya, ini disampaikan dari para ulama, bisa didapatkan misal di kitab At-Tibyan namanya, karangan Imam An-Nawawi. Jadi sebelum beliau menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, beliau punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ibu bisa klik saja di internet, itu gratis di download dia. At-Tibyan An-Nawawi. An-Nawawi. Ada terjemahnya, Bu, ada bahasa Indonesianya, tapi yang di internet saya yakin Melayu itu, tapi setidaknya bisa dibaca. Tapi kalau ibu punya versi kitab aslinya, terbitan Darun Nafais, warnanya kuning, 187 halaman, ibu buka halaman ke-47, paragraf yang ketiga, ya, kemudian baris 1 sampai ke-7, posisinya paling kiri sebelah bawah. Ya. Ibu bisa temukan kisah-kisah yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang Abu Darda, itu begitu masuk Islam, beliau sadar saya terlambatnya jauh nih. Apa yang harus saya lakukan? Kan? Karena itu beliau pikirkan, nah ini yang paling penting. Apa yang beliau sedang kerjakan, kemampuan yang ada di mana, itu yang dipahami sebagai bekal ibadahnya. Ya. Ibu tolong pahami betul konsep ini ya. Pertama, nyusul orang untuk jadi lebih baik. Yang kedua, gunakan sekiranya apa yang paling mampu kita miliki, ternyata itu titipan Allah untuk bekal ibadah kita. Ya. Misal, mohon maaf, Abu Darda dititipkan oleh Allah harta gitu kan. Maka ketika beliau menyadari titipan Allah kepada saya harta, berarti saya harus nyusul teman-teman saya untuk ibadah dengan harta saya. Ya. Ali bin Abi Thalib dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, kan? Baik. Ketika beliau menyadari titipan Allah itu ilmu, pengetahuan, maka beliau gunakan potensi pengetahuannya untuk ibadah. Ini poinnya. Sekarang nanti kalau ibu pulang ke rumah, coba cek kira-kira titipan Allah kepada ibu untuk memaksimalkan ibadah itu di mana? Tidak ada juga yang dengan tenaga. Ada, Bu, hartanya kurang. Misal ibu punya kitab Musannaf Abdul Razak ya, ada di halaman jilid yang ke-11, halaman 187. Nomor hadis 20.559 dari Anas bin Malik. Ya. Itu ada orang, Masya Allah, seorang pemuda ini. Kaya juga enggak, gitu kan. Kemudian ilmu pengetahuannya biasa-biasa saja. Tapi dia punya amalan yang sangat istimewa. Dia gunakan tenaganya. Itu pun tenaganya nggak bisa bangun tahajud tiap malam. Dia nggak bisa rutin tahajud, baca Qurannya biasa-biasa, gitu kan? Masya Allah. Kemudian yang paling menarik, puasa sunnah juga jarang. Sesekali. Tapi dia sadari bahwa saya tidak mampu yang ini, belum sanggup seperti yang lainnya, tapi saya bisa coba ikuti amalan lain yang saya sanggup. Yang dia lakukan, setiap malam dia bangun, dalam keheningan dia bermohon kepada Allah, supaya Allah berkenan menghapuskan sifat iri hati dalam dirinya, pada nikmat yang melekat pada orang lain. Dan berusaha memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepadanya. Tiap malam begitu. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat, kata Anas, di Masjid An-Nabawi, tiba-tiba Nabi berkata, "Sayatlu alaikumul ana min hadzal fajri rajulun min ahlil jannah."
Akan nampak pada kalian sekarang, di pintu yang ini, seorang pemuda ahli surga. Yang disebutkan orang tadi. 3 kali berturut-turut cuma orang ini saja. Lantas kemudian turunlah Quran surah ke-3 Ali Imran, ayat 133 sampai 134 itu. Posisi paling kanan, sebelah atas di pojok. Ali Imran, ayat 133 sampai 134. Nanti ibu buka kemudian ya. Saya kembalikan dulu ya. Imran Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Orang biasa seperti kita kan ya? Baik, ini supaya nggak banyak ngeles ya, supaya tidak banyak mencari alasan. Jadi kalau ibu katakan itu kan Nabi, itu kan Rasul, kita ambil contoh bukan Nabi, bukan Rasul, disebutkan namanya dalam Quran. Yang paling menarik, statistik Imran dengan istrinya, itu grafik keturunannya selalu meningkat pada peningkatan yang berkualitas. Ya. Silahkan ibu cek. Imran dengan istrinya punya anak namanya siapa? Maryam. Bukankah Maryam lebih baik dibandingkan ibundanya? Lebih soleha kan? Maryam melahirkan siapa? Isa. Baik, Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan, hamba yang baik. Yang dilahirkan Isa alaihissalam. Nabi bukan? Rasul bukan? Berarti lebih berkualitas lagi dibandingkan dengan ibundanya. Nah, ibu coba keluarkan pola itu dalam kehidupan. Kalau ibu punya keturunan, anak ibu mesti lebih baik dibandingkan dengan ibu. Ibunya belum hafal Quran, anaknya jangan dicegah untuk tidak hafal Quran lagi. Seharusnya kalau ibunya belum hafal Quran, anaknya hafal Quran. Cucunya tahu tafsirnya, cicitnya tahu hadisnya. Jadi harus naik itu grafiknya. Ini ibunya nggak hafal Quran, anaknya nggak tahu juznya, cucunya nggak kenal mushafnya gitu kan? Masya Allah. Ya. Jadi ya mau dibawa kemana kehidupannya kan? Satu saat akan pulang gitu ke akhirat. Ya. Ibu mesti cepat berlomba ya, cepat berlomba karena sekarang ini cepat sekali, perlombaannya ketat dia. Saya lihat anak-anak ini sekarang sudah semangat menghafal Qurannya luar biasa ya. Ya, Masya Allah. Baik, saya kembalikan ya. Abu Darda, beliau sadari Allah titipkan harta pada saya. Maka setelah masuk Islam, berubahlah sikapnya menjadi zuhud. Ini yang mau saya sarankan pertama kali. Zuhud. Saya hapus dulu yang ini boleh? Alhamdulillah. Baik ya. Zuhud. Apa itu zuhud? Baik, tidak usah ngarang, saya langsung terangkan aja ya. Baik, saya langsung aja. Pelan-pelan. Jadi ada pertanyaan yang harus dijawab, ada pertanyaan yang tidak usah dijawab ya. Baik, itu namanya pertanyaan retorik. Baik. Gak apa-apa supaya nggak ngantuk ya suasana itu. Baik. Ada 150 hadis tentang candanya Nabi SAW. Jadi Nabi itu kadang-kadang hidupnya juga nggak terlampau tegang gitu ya. Nggak tegang, ada beliau kadang bercanda dengan sahabatnya, tapi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Pernah beliau canda di rumah tangganya dengan Aisyah tuh sering bercanda. Sedang bikin adonan tepung, kan? Tiba-tiba diambil tepungnya, kemudian di keningnya dibeginikan, kan? Dicoret begini, tertawa bersama. Kadang-kadang balap lari. Kata Aisyah, saya sering juara, tapi ketika saya gemuk saya kalah lagi sama Nabi, gitu kan? Kadang-kadang nonton bareng, kadang di pangku, macam-macam gitu. Ada sering candanya. Dengan Saudah itu yang dinikahi oleh beliau ketika meninggal Sayyidah Khadijah. Sebulan setelah wafatnya tahun 10 Hijrah menikah dengan Sayyidah Saudah, itu seringkali memberikan canda pada Nabi supaya semangat dalam kehidupannya. Ada 150 hadis di situ. Tapi juga tidak berlebihan, ya. Awas, bercanda jangan kelewatan ya. Kelewatan susah muternya tuh jauh. Ya. Zuhud, baik. Adalah upaya zuhud adalah upaya untuk menjadikan seluruh fasilitas dunia berorientasi akhirat. Ya, berorientasi akhirat. Upaya untuk menjadikan seluruh fasilitas dunia berorientasi akhirat. Baik. Awas, hati-hati Bu ya, nanti kita bisa simpulkan. Ada orang sekarang memahami zuhud dengan keliru. Ada yang pergi ke gunung, kan? Pergi ke gua, dia ngapain jauh-jauh ke situ ya? Ninggalin kehidupannya, itu keliru. Baik. Nah, Abu Darda mempraktekkan konsep zuhud ini, ya, beliau pedagang, beliau pebisnis. Tapi ketika sudah masuk Islam, beliau sadar, yang saya kerjakan tidak akan pernah abadi saya berada di dunia. Saya akan pulang suatu saat. Kembali pada Allah. Dan persoalannya ketika pulang pada Allah, itu nggak ada meninggal lagi Bu. Saya ulang ya, itu tidak ada meninggal lagi. Jadi kalau ibu tidak punya bekal saat pulang kepada Allah, ibu selamanya akan fakir. Karena nggak ada meninggal. Tapi kalau status sekarang dipegang, misalnya orang punya kedudukan, gitu kan?
taruhlah punya kedudukan, yang satu orang kaya, ya kan? Awas, status sosial itu semuanya akan hilang ketika masuk ke alam kubur. Selesai. Ya. Ada orang misalnya orang kaya kan, ketika dikuburkan, masuk ke alam kubur, selesai, di nisannya nggak akan dituliskan. Tulis, orang terkaya di daerah Dharma Wangsa, tulis di lisan, nggak ada. Namanya aja Fulana binti Fulan, dia selesai. Ya. Sama, Anda juara olimpiade, nggak akan ditulis kemudian di batu nisannya. Ya, ditulis misalnya di tempat nisannya, kan? Tuliskan juara olimpiade meninggal dunia, tetap Fulan bin Fulan, selesai. Tapi demi Allah saya katakan, Anda punya bekal akhirat yang luas, cukup luar biasa, dan tidak ada meninggal lagi. Jadi begitu kaya selamanya. Punya kedudukan selamanya. Ya. Keseringan baca Al-Quran mengangkat kedudukan Anda di dunia. Ya, punya pengetahuan logika jalan. Baik, tapi yang sering baca Al-Quran, barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Ya. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Quran, itu penghormatannya lain. Demi Allah saya katakan, hadisnya luar biasa, Bu. Kalau ibu nggak siapkan sekarang, loginya luar biasa. Ya. Orang-orang tuh masuk surga, diperebutkan oleh pintu surga. Ya. Ada yang pintu Ar-Rayyan namanya, yang dulu saya sampaikan ya, orang yang sering puasa. Ainas shaimun, mana yang puasa, cepat sini. Begitu masuk, langsung ditutup dan ibu tidak punya celah untuk ngintip. Karena bahasa hadisnya ughliqa itu langsung tutup rapat. Nggak ada orang bisa lihat. Ya. Itu di dalamnya gimana ya? Nggak bisa. Ya. Hati-hati itu. Pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada pintu tahajud. Ada pintu sedekah. Ya. Tapi penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan. Sebelum masuk, ya Allah, bedakan dengan semua itu. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2015. Ya. 2015, maaf, 2015. Ibu sekalian, lihat bahasanya. Allahumma halli, ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran ini, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayul basu ilaihi tanjul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Langsung pakai dia. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ibu belum menghafal, setidaknya siapkan keturunannya untuk bisa menghafal Quran, atau fasilitasi orang lain untuk bisa menghafal. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ketika dipakaikan mahkota di kepalanya, anak ini diberikan kembali mahkota lain yang minta dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah, tidak bermaksiat besar. Lalu dihadirkan, disampaikan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Dipakaikan langsung yang kata Nabi cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang masuk ke dalam rumah. Ya. Apa yang terjadi? Semua orang pada saat itu, para orang tua itu Masya Allah, tak terlukiskan. Yang tidak menyiapkan, cuman dia heran. Ada yang tertunduk, ada yang menyesal, ada yang macam-macam. Ya. Setelah itu Qurannya mengatakan kembali, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan, bedakan fasilitator dengan penghafal. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di tubuhnya itu jubah kehormatan. Jadi dia pakai jubah, pakai mahkota, mirip pangeran kecil gitu kan. Setelah itu dia gandeng keluarganya, masuk surga, menggandeng keluarganya. Ya. Dimintakan terus naik lagi sampai puncak surga yang paling tinggi. Itu ada tafsirnya di Quran surah ke-35, ya, Fatir ayat 33, posisi paling kiri sebelah atas, dengan di Quran surah ke-52 ayat 21, At-Tur. Quran surah 35 ayat 33 dengan Quran surah 52 ayat 21. Saya melihat kecenderungan sekarang, Bu, ya, hati-hati ya. Ada orang yang seringkali berlomba mengejar dunia, tanpa sadar yang sering dikecilkan, itu sudah menyiapkan akhiratnya. Menyiapkan akhiratnya gitu kan. Ada anak yang ya ketinggalan, ternyata dia sudah hafal Quran gitu. Ibunya bergerilya di belakang tuh. Dia kejar akhiratnya. Jadi, dan banyak orang menyesal saat itu. Ya, karena saat orang masuk surga itu bergantung salah satunya, tempatnya bergantung salah satunya dengan seringnya bacaan Quran yang dia baca. Ya. Jadi kalau ibu misalnya wafat, dalam keadaan sering baca Quran 5 ayat, itu nanti saat masuk surga, diminta baca Quran yang biasa dibacakan. Ya. Iqra waqar, sekarang kamu bacakan, dan silahkan kamu naik sesuai dengan bacaan Quranmu. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Akhir bacaan Quranmu di situ tempat tinggalmu. Jadi ketika ibu sampai ke wa ulaika humul muflihun, di situ tempat tinggal ibu. Tiba-tiba yang di sampingnya kemudian naik lagi terus sampai 10 karena dia baca 10 ayat. Maka yang 5 kemudian menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak baca sampai 10? Yang 10 pun menyesal karena yang di atasnya ada yang sampai 20. Yang 20 menyesal karena di atasnya ada yang sampai 30. Ya, yang 30 juz terus naik sampai ke puncak paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina yang usia 4 tahun, 5 tahun, termasuk kami di Libya dulu gitu kan. Itu kalau Anda yang sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru setengah Quran, dia akan katakan, ini canda anak 4-5 tahun. Nanti saya di surga dadahin kamu ya masih di bawah katanya. Bisa nggak ibu bayangkan?
Tapi yang paling menarik, ada ibu-ibu pejuang yang merasa dia belum bisa menghafal dalam kehidupannya. Tapi dia siapkan anaknya, dia siapkan cucunya, dan itu yang digandeng naik terus sampai ke atas. Ibu boleh dibanggakan di dunia gitu kan, tapi yang kenal paling sekitaran kita aja. Tapi kalau ibu dibanggakan di akhirat, semua penduduk langit dan bumi mengatakan kamu yang terbaik. Itu poinnya. Nah, Abu Darda sadar betul itu. Ya, saya teruskan dulu ya. Abu Darda sadar betul dengan itu, maka sejak saat itu beliau selamatkan keluarganya, jadikan aset hartanya untuk kepentingan akhiratnya. Maka sejak saat itu bisnisnya dikelola untuk kepentingan ibadah. Jadi begitu dapat, beliau lihat kira-kira untuk anak itu seperti apa dulu. Ya. Ibu kalau mendapatkan kebaikan, jangan dulu lihat orang lain. Keluarga dulu di sekitaran yang terdekat. Ya. Ibu pernah infak? Kepada siapa infak? Ya? Keluarga, siapa lagi? Oke, Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, Quran surah kedua ayat 215. Awas, ini yang paling prioritas Bu ya, saat ibu infak. Ada? Quran surah kedua ayat 215, Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtu min khair. Katakan kalau mau infak yang bagus-bagus, jangan yang jelek. Ibu tolong pahami ini ya, infak tidak harus selalu dengan uang. Hati-hati ya, infak itu pemberian yang sifatnya materialistik, ya, materi. Ya, boleh pakaian boleh, gitu kan? Makanan boleh. Tapi kalau ibu ingin berikan pada orang lain untuk infak, kata Quran, berikan yang terbaik. Jangan yang nggak suka diberikan pada orang. Oh, hati-hati ya. Ini makanan udah nggak enak nih, kasih aja security di depan. Oh, kasih security. Ibu aja nggak mau makan, ngapain kasih orang, gitu kan? Baik, hati-hati ya. Hati-hati, di sini poinnya kasih yang terbaik kata Quran. Nah, yang terbaik ini kemudian, ini yang menarik. Yang terbaik ini prioritaskan pada 5 golongan dulu. Ya, falil walidain, satu orang tua. Ya, tidak ada mantan orang tua, Bu. Oh, hati-hati, tidak ada mantan orang tua. Ibu nggak bisa berbakti saat hidupnya, saat meninggalnya pun masih acuh juga. Mau sampai kapan diberikan waktu untuk berbakti? Kalau Anda belum bisa berbuat baik pada orang tua saat hidupnya, minimal saat wafatnya, gunakan sebagian harta untuk bersedekah atas nama beliau. Coba cari gitu kan. Dan itu ada pahalanya. Ada gitu kan. Coba siapkan. Ya, ini saat hidup juga nggak bisa membuat senyum, saat meninggal tidak bisa mengantarkan doa. Mau dibuat apa lagi supaya mau bisa berbaik kepada kedua orang tuanya? Ya. Wal aqrabin, jangan-jangan awas kerabat terdekat. Anda infak jauh-jauh keluar, kerabat dekat, anak paman gitu kan. Ada keponakan nggak bisa sekolah, ada yang yatim nggak diperhatikan, itu dulu yang prioritas. Ya. Wal yatama, anak yatim sifatnya umum. Wal masakin, orang-orang miskin, sifatnya umum. Dan yang kelima, ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ya. Jelas di sini? Nah. Jadi langsung saja lihat di Quran surah 2 ayat 215. Sekarang saya kembalikan ke Abu Darda, Bu ya. Jadi saya jelaskan konsepnya dulu, terus kita lihat aplikasinya. Nah, Abu Darda ketika mencari harta dunianya untuk kepentingan ibadahnya, itu yang pertama kali diberikan perawatannya, pertama kali ya, saat masih aktif berbisnis, ya sebelum beliau nanti tinggalkan ini untuk kepentingan ibadah. Ya. Itu keluarganya dulu. Keluarganya, terutama anak perempuannya tadi yang bernama Darda. Masya Allah, Bu, dijaga betul itu. Ya. Yang tadinya nggak ada aturan, saat sebelum beriman nggak ada aturan. Mau riba, mau macam-macam, mau segalanya silahkan. Sekarang setelah beriman, tinggalkan semua yang buruk, dekati aturan Allah, pindah beliau berusaha, apa yang dikerjakan, semua yang dikumpulkan, mesti yang terbaik untuk keluarga. Ya. Tapi, maaf, bukan mewah, cukup. Yang sekiranya cukup. Setelah itu, kelebihannya, beliau rasakan ini titipan Allah kepada yang bersangkutan untuk diberikan sebagai amal soleh bagi yang lain. Maka setiap mendapatkan keuntungan, kelebihan keluarga cukup, orang lain berikan, orang lain berikan, orang lain berikan. Sampai kata beliau, kalau bisa saya pengen punya toko di depan Masjid Nabawi, kata beliau, depan masjid, supaya saat saya beraktivitas, saya tidak melupakan ibadah. Jadi begitu duha, ke masjid. Begitu macam-macam, ke masjid kan. Begitu ada ibadah, ke masjid. Tapi saat yang bersamaan ketika menghasilkan sesuatu, saya bisa bantu orang yang tidak punya mushaf. Saya bisa bantu orang yang tidak punya pakaian untuk sholat. Jadi dia perhatikan, ke masjid itu bukan cuma mau ibadah, tapi lihat orang yang belum mampu ibadah maksimal karena kekurangan harta. Maka dari hasil tokonya itulah kemudian diambil dan didistribusikan kepada orang-orang yang merasa kekurangan. Jelas sampai sini ya? Baik, kami di Lampung itu ada teman-teman yang bikin sekolah sekarang dengan subsidi silang dia. Dia bikin marketnya di situ, kemudian dari hasil penjualannya dijadikan lagi kemudian untuk SPP orang-orang kekurangan di situ. Ditutup dari situ. Dari situ. Dan keuntungannya juga menjadi pahala lagi gitu ya. Jadi luar biasa.
Nah, teman-teman sekalian, para ibu, saya teruskan dulu ya. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika beliau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka Allah turunkan keberkahan dalam kehidupan keluarganya. Ini yang mau saya ceritakan di sini, ya. Jadi kalau ibu sudah mulai berpindah orientasi untuk mendekat kepada Allah, awas hati-hati. Islam tidak melarang kita kaya. Harus berusaha untuk mendapatkan harta. Kalau tidak ada, bagaimana ibu bisa zakat? Bisa infak, bisa sedekah ya. Tapi jangan salah, kekayaan itu gunakan untuk kepentingan ibadah. Islam tidak dilarang supaya kita memiliki jabatan yang tinggi, tapi bukan untuk menghadirkan keangkuhan, supaya jabatan itu bisa digunakan membuat polisi kebaikan-kebaikan yang bernilai ibadah. Ya, ibu diangkat jadi misalnya suaminya ketua RT kan, mumpung jadi ketua RT, Pak, bikin edaran, sholat berjamaah subuh di masjid. Tulis saja dulu. Ya. Ada orang melihat itu kemudian ke masjid, itu orang tuanya, Masya Allah, suami ibu dapat pahala. Setiap yang ke masjid, tanpa dikurangi sedikit pun. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 1893. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Ya. Siapa yang bisa menunjukkan pada kebaikan dikerjakan oleh orang lain dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Termasuk ibu ada ta'lim misalnya kan, ibu share daripada nulis yang enggak kan. Baik, ibu share misalnya ada ta'lim di sini, ustaznya si fulan manfaatnya begini, materinya ini, orang datang misalnya, Masya Allah, itu pahalanya ada setiap kehadiran setiap orang melihat itu. Ada ya. Baik, jelas di sini? Saya akhiri sebentar. Apa di antara keutamaan yang Allah berikan sebagai keberkahannya? Satu, Allah tanamkan pada keluarga ini kenikmatan ibadah. Ya, kenikmatan ibadah. Tadi Abu Darda itu atau Umair orangnya masuk Islam duluan atau terlambat? Terakhir, baik. Tapi dibandingkan dengan kita, duluan beliau, duluan kita? Sekarang lihat ya. Sekarang lihat. Orang masuk Islam belakangan di masa Nabi, tapi lebih terlambat kita. Itu setelah masuk Islam, tidak pernah meninggalkan malamnya kecuali beliau tunaikan tahajudnya. Dari awal malam sampai akhir malamnya. Bahkan jarang tidur itu. Ya. Abu Darda. Beliau gunakan kesempatan siangnya untuk banyak berpuasa, terutama dalam hari-hari sunnahnya. Baik. Beliau gunakan kesempatan aktivitasnya untuk banyak beribadah dengan zikirnya dan sebagainya. Ya. Ibu bisa bayangkan ya, ada orang ketinggalan dari sahabat yang lainnya, dia nyusul tiap malam dia tunaikan tahajud. Kalau sahabat lain tahajudnya di akhir waktu umumnya, ya sepertiga malam di akhir. Abu Darda tidak, karena saya terlambat dari awal malam saya mulai tahajud. Ya, kalau kita misalnya dari mulai jam 11, jam 12 sudah bangun, terus sampai ke subuhnya. Ya, orang lain jam 3, beliau sebelum itu sudah bangun, beliau tunaikan, susul dia. Dan Masya Allah diberikan kenikmatan oleh Allah. Jadi kalau nggak bangun sekali, kayaknya ada yang hilang gitu. Ya. Ibu kalau sudah mendapatkan kenikmatan itu artinya anugerah dari Allah. Itu anugerah. Aduh, saya ketinggalan sholat sunnah misalnya kan, tiba-tiba ada perasaan itu anugerah. Ya, sulit mendapatkan itu. Ya, nggak bisa ibu beli dimanapun. Ya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, ini yang paling menarik. Anaknya yang perempuan, ya yang Darda tadi, itu pun dijaga oleh Allah. Jadi kalau orang tua sudah mendekat kepada Allah, seluruh keturunannya akan dijaga. Seperti Allah merawat Maryam ketika orang tuanya menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah, termasuk rezekinya. Demi Allah saya katakan, ibu bisa melihat anak mengawasi saat di rumah, tapi ketika keluar rumah, ibu bisa pastikan apa yang dimakan oleh anaknya. Ya, bergaul dengan siapa? Ibu mengandungnya 9 bulan kan? 9 bulan 10 hari, suami merawat dengan baik, tiba-tiba begitu usia 2 tahun, 3 tahun dia keluar ngambil makanan yang bukan haknya. Ya, atau makan sesuatu yang tidak didapatkan dengan cara yang baik. Itu luar biasa sakitnya gitu ya. Nah, yang paling menarik, Darda ini anak yang sangat cantik, ya, yang dikenal rupawan dan sebagainya. Langsung ditaksir oleh emir pada saat itu. Kalau kita gubernur lah. Ya, terkenal luar biasa, gubernurnya muslim, ya. Anak perempuan ibu ditaksir oleh seorang gubernur yang muslim, bukan yang rame-rame ya. Baik, gubernur muslim, kemudian maaf ya, dia juga sholatnya dijaga dengan baik dan seterusnya. Kira-kira ketika datang ke rumah ibu diterima atau tidak? Abu Darda tidak. Tidak, ditolak oleh beliau. Ya, dan dengan penolakan yang sangat halus. Apa yang jadi pertimbangan? Sangat menarik, zuhud ini. Ya, zuhud ini. Kata beliau, ibunya sudah mengandungnya selama lebih dari 9 bulan. 9 bulan 10 hari kan? Ibunya mengandungnya, kita merawatnya, mencari yang halal untuk kehidupannya, dan kami jaga supaya dekat dengan Allah. Kami khawatir ketika menikah dengan Anda, dunia Anda itu berbeda, penuh dengan gemerlap, penuh dengan undangan, penuh dengan macam-macam. Khawatir ketika hadir menemani kesibukan Anda, dia lupa dengan tahajudnya.
Khawatir ketika hadir menemani kesibukan Anda, dia lupa dengan puasanya. Khawatir ketika hadir menemani kesibukan Anda, dia lupa dengan Qur'annya. Jadi ketika beliau memilihkan untuk anaknya pun, itu dilihat siapa yang bisa menjaga untuk kepentingan akhiratnya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati seperti itu tidak mudah. Ya, maka apa yang bisa diambil dari Abu Darda ini? Ya, diantaranya satu, semangatnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian yang pertama. Ya. Yang kedua, evaluasi dirinya untuk meningkatkan amalan. Evaluasi diri untuk meningkatkan amalan. Ibu kemarin baca Quran berapa ayat? Alhamdulillah, berarti ibu diberikan kehidupan hari ini untuk baca lebih daripada kemarin. Kalau cuma baca yang sama seperti kemarin, ibu butuh berapa hari lagi untuk meningkat? Kemarin 1 halaman, sekarang 1 halaman setengah. Besok 2 halaman, besoknya lagi 2 halaman setengah, besoknya lagi 3 halaman, kan? Jadi harus selalu meningkat ya. Grafiknya naik, bukan tetap ya, tidak juga turun. Baik Abu Darda begitu gitu kan, kehilangan satu ini, naik lagi, susul lagi gitu kan. Baik. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Meningkatkan kesolehan berjamaah ya. Meningkatkan kesolehan berjamaah. Jadi bukan soleh sendirian Bu ya. Bukan soleh sendirian, Masya Allah. Ibu mau tahajud sendirian aja bangun malam. Padahal Nabi aja yang soleh Rasulullah SAW itu memberi kabar kepada anaknya, pada memantunya, pada kerabatnya supaya bisa bangun malam. Ya. Jadi kalau ibu sudah punya kebaikan-kebaikan, coba share dengan yang lain. Ya, sampaikan. Ya. Sudah? Baik, dan yang terakhir, di balik kesibukan beliau, itu masih sempat belajar atau mengikuti taklim Rasulullah SAW. Di balik kesibukan dalam beribadah dan beraktivitas, itu masih sempat belajar, mengikuti taklim Rasulullah SAW. Ya. Dari situlah kemudian, Masya Allah, non-muslim masuk Islam, bisa hafal Quran, bisa paham hadis, tiap malam tahajud, puasa sunnahnya luar biasa, keluarganya dijaga. Ibu dalam lahir barangkali sudah Islam, gitu kan? Berapa Quran yang dihafalkan, berapa hadis yang diketahui, berapa malam bisa bangun, berapa bisa berpuasa, dan coba hadirkan komparasi itu dalam kehidupan kita.